Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam program Old Testament Made Easy yang akan mempelajari, mengurai makna sebuah kata dalam perjanjian lama dan apa yang bisa kita praktekkan hari ini dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita akan membahas satu kata dalam perjanjian lama yang cukup unik, yaitu kata ba'ash. Ba'ash yang artinya adalah don't be a stench. Apa itu artinya, saudara? Ya, jangan sebarkan bau yang busuk, kira-kira begitu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Ya Allah Roh Kudus, singkapkan kebenaran bagi kami semuanya. Tuhan buka mata hati dan mata rohani kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lihat dulu bersama yuk dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Alkitab katakan demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ini kata-kata bijak, saudara, dari hikmat Ibrani kuno. Ya, dikatakan tadi lalat yang mati menyebabkan sebuah urapan itu berbau busuk, saudara. Ya, stench atau bau busuk. Ba'ash itu artinya apa? To be a stench, ya, menjadi bau yang busuk, atau to emit a stinking odor, ya, bau yang busuk itu. Ya, maksudnya apa, saudara? Mari kita lihat dulu pemahaman-pemahaman filosofi dari ba'ash ini dalam perjanjian lama. Beberapa contoh ini, Keluaran pasal 7 ayat yang ke-21. Sama-sama ya, Keluaran pasal ke-7 ayat ke-21. Begini kata firman Tuhan, dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia atau kepada hewan yang najis, atau setiap kepada binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Kata najis diulangi beberapa kali, saudara. Itulah kata ba'ash. Ba'ash, bau busuk, itu identik dengan kenajisan sebetulnya. Ya. Kemudian mari kita lihat, saudara, ya, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, kembali ayat yang ke-21, dan kemudian nanti di Keluaran pasal yang ke-5, ya. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Kata bau busuk itu stench, ya kan, ba'ash. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Ini bicara tulah. Kemudian Keluaran pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-21, pasal 5 ayat yang ke-21. Ya, lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya. Saudara, kata membusukkan itu juga memakai kata yang sama, dasar kata yang sama, yaitu apa? Ba'ash. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang paling menarik adalah ternyata ide
dari Baash ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus sebetulnya. Luar biasa, saudara. Rasul Paulus itu memahami betul perjanjian lama. Dan ketika dia menuliskan surat-suratnya atau midrashnya dalam perjanjian baru, tidak pernah terlepas dari perjanjian lama. Ide-idenya adalah ide-ide dasar perjanjian lama. Karena memang yang menulis adalah ahli-ahli dalam bidang perjanjian lama. Saudara, haleluya. 2 Korintus, kita lihat ya, kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan 16. Kitab 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan 16. Tetapi syukur bagi Allah, yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di tengah mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 3 ayat dalam 2 Korintus pasal yang kedua ini berasal dari sebuah ide, kata Baash di dalam perjanjian lama. Seolah-olah Rasul Paulus ingin mengontraskan antara bau busuk ya dengan bau yang harum, sweet aroma. Ya, kita sebagai pengikut Yesus baunya harus harum dong. Harus mencerminkan bau harum Kristus. Supaya apa? Supaya orang-orang itu diberkati, orang-orang itu melihat Kristus dalam diri kita. Pengikut Yesus harus apa? Smelling like Christ. Harus baunya itu seperti Kristus. Bukan bau busuk, bau kematian, bau dari iblis. Rasul Paulus ingin membenturkan dan ingin mengontraskan itu, memberikan kita sebuah pemahaman bahwa hidup kekristenan kita, hidup kita sebagai orang Kristen harus selalu membawa bau yang harum seperti bau harum bagi kemuliaan nama Kristus dengan tindak tanduk kita, apapun yang kita lakukan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya ada the fragrance, the sweet aroma, the fragrance of Christ. Aroma keharuman Kristus ketika orang melihat kehidupan kita. Our words and actions are an aroma, a fragrance that goes out into the world. Ya, kata-kata kita, tindakan-tindakan kita itu adalah fragrance. Ya, minyak wangi, bau harum itu adalah simbol keharuman, aroma yang wangi, aroma yang manis yang akan menyebar ke seluruh dunia. Seharusnya seperti itu. Tapi sayang, kadang banyak orang Kristen justru ketika dilihat oleh orang, tindakannya, kata-katanya justru mencerminkan bau yang busuk, bau kematian, bau yang negatif. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah panggilan untuk kita bersama. Kita diingatkan kembali bagaimana kita harus membawa bau yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, entah kita di rumah, entah kita di kantor, entah kita di toko, entah kita dalam sebuah reuni, dalam kegiatan kemasyarakatan, di gereja, di luar gereja, di instansi, dalam tugas kita, tanggung jawab panggilan kita masing-masing, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bertemu, kita harus menjadi a sweet aroma, a fragrance for Christ. Supaya nama Yesus dipermuliakan ketika orang melihat tindak tanduk kita dan mereka mendengarkan setiap kata-kata kita. Jadi pastikan hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita betul-betul jadi wakil Kristus, mencerminkan Kristus dimanapun kita berada. Baash, don't be a stench. Hati-hati saudara, jangan sampai kita malah mempermalukan nama Kristus dan kita menyebarkan bau yang busuk.
Jangan sampai kita seperti itu. Karena itu bukan panggilan kita. Anda belajar sesuatu hari ini. Puji Tuhan. Let us pray together. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan kami adalah untuk selalu menyebarkan bau harum Kristus bagi semua orang. Supaya mereka betul-betul melihat Kristus hidup di dalam kami dan mereka bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Diri kami yang tidak sempurna ini di tangan Allah yang sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat melakukan firman Tuhan. God bless you. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again.